Kasus putra kiai asal Jombang, MSAT, menempuh jalan yang sangat panjang. Media massa ramai memberitakannya sejak Desember 2019. Isi berita-berita itu adalah seorang anak kiai terkenal memperkosa santri di bawah umur. MSAT juga diberitakan melakukan perlawanan terhadap polisi. Bahkan dikabarkan dia selalu mangkir dari panggilan penyidikan. LSM yang mengklaim peduli kaum perempuan dan korban kejahatan seksual, Aliansi Kota Santri Melawan Kekerasan Seksual, dan Women Crisis Center Jombang kerap turun ke jalan mendesak kepolisian agar MSAT segera ditangkap dan dijebloskan ke penjara. Di sisi lain, pihak MSAT mengklaim bahwa kasus yang dituduhkan itu fitnah. Dia memutuskan melakukan perlawanan. 2 kali MSAT kalah pra-peradilan. Namun dia menolak dilimpahkan ke kejaksaan meski perkaranya sudah dinyatakan P21. Menurut penasihat hukumnya, MSAT menolak karena merasa diperlakukan tidak adil sejak awal perkara ini diproses. Polda Jatim pun memasukkannya dalam daftar pencarian orang. Penolakan MSAT membuat polisi mengambil langkah yang sangat berani. Pada 7 Juli 2022, ratusan personil dari Polda Jatim, Brimob, dan Polres Jombang mendatangi dan memaksa masuk ke pesantren Sidikiyah Ploso Jombang dengan tujuan menangkap MSAT untuk dilimpahkan ke kejaksaan. Namun yang dicari tidak ditemukan. Pada 8 Juli dini hari, MSAT menyerahkan diri ke Polda Jatim diantar langsung oleh ayahnya, Kiai Mokhtar Mukti. Perkara mulai disidang pada 18 Juli 2022. Selama sidang berlangsung, tim penasehat hukum MSAT mengklaim mendapati banyak kejanggalan dalam kasus klien mereka. Tak henti-hentinya Gede Pasek Suardika, penasehat hukum MSAT mengkampanyekan kejanggalan-kejanggalan itu di media. Dia berani menyatakan jika apa yang dituduhkan media massa kepada MSAT sejak tahun itu adalah rekayasa. Setelah 2,5 tahun, barang ini diumumkan kemudian oleh Pak Niko yang hari ini udah dicopot itu, bahwa ketika proses dari polisian ke kejaksaan ada 5 korban disebutkan tuh, tapi muncul dalam dakwaan tinggal 1. Peristiwa pertama ketika wawancara. Nah, ini juga udah kita ungkap kejanggalan yang di 70 itu. 70 kejanggalan. Contohnya gini, dia diwawancari jam 7 malam maksudnya? Pagi. Diperkosa jam 11 pagi siang, ya 11 menuju siang. Jam 7 ke jam 11, ini orang ini disuruh telanjang. Di dalam dakwaan. Suruh telanjang, kemudian di komat kamit macam-macam katanya. Jam 11 baru kemudian disuruh masuk kamar. Pertanyaannya, sekian jam orang telanjang tidak diapa-apain, masuk nggak ranah pemerkosaan? Dari melapor nggak pernah diperiksa. Biasanya kan begini, kalau di dalam kepolisian itu ada Dumas, pengaduan masyarakat, diklarifikasi, kalau memenuhi syarat dinaikkan jadi LP, kemudian penyelidikan dimulai, penyelidikan pun diperiksa dulu sebagai saksi. Ini nggak ada, semua tidak ada, langsung tersangka. MSAT dituntut 16 tahun penjara oleh jaksa penuntut umum karena dinilai terbukti melakukan pemerkosaan. 3 dari pasal 65 sehingga totalnya menjadi 16 tahun. Sadis. Perkara rencananya diputus pada 17 November 2022. Kita akan lihat apakah palu hakim benar-benar mengetuk bunyi keadilan.